Kabar terkini, Singapura rupanya tantang Indonesia perang. Dan Indonesia harus siap menghadapinya. Jangan mau kita negara yang sebesar ini dimainkan begitu saja. Jangan seenaknya saja Singapura mau ngapain bebas semaunya atas Indonesia. Mereka ternyata melawan teman-teman atas kebijakan Presiden Prabowo yang terbaru. Ini dia videonya, mari kita tonton sampai selesai. 3 hari lalu, kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat, ditender oleh Pertamina lewat trader, sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia, kemudian suruh kembali lagi 2 kargo. Jadi sekarang perekonomian sekarang untuk urusan minyak ini, Pak, hukum normalnya sudah tidak berlaku. Karena siapa ada cuan, dia beli, karena barang susah ini. Nah, untuk 2 kapal itu, kami melakukan koordinasi dengan Pertamina. Kesabaran bangsa Indonesia kini benar-benar sedang diuji oleh tingkah laku negara tetangga yang selama ini dianggap sebagai mitra strategis, namun nyatanya bertindak seperti musuh dalam selimut. Singapura, sebuah titik kecil di peta Asia Tenggara, tiba-tiba menunjukkan taring arogansinya dengan melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji dan melanggar etika diplomasi internasional. Pembatalan sepihak atas tender pembelian 2 kapal tanker BBM yang seharusnya menuju Indonesia adalah bukti nyata bahwa negara tersebut tidak memiliki niat baik dalam menjaga stabilitas energi di kawasan ini. Tindakan provokatif ini terasa semakin menyakitkan karena kedua kapal tanker tersebut dilaporkan sudah sempat berlayar dan bahkan hampir memasuki wilayah perairan kedaulatan Indonesia sebelum dipaksa memutar balik oleh perintah dari Singapura. Alasan dibalik pembatalan ini pun sangat memuakan, di mana mereka lebih memilih mengejar keuntungan sesaat dengan menjual muatan tersebut kepada pihak lain yang menawar dengan harga lebih tinggi. Cari gara-gara Singapura ini, teman-teman. Benar-benar cari masalah terhadap Indonesia. Mau mempermainkan Indonesia. Ngajakin Indonesia perang ini mah namanya. Kemudian mempermalukan Indonesia. Waduh. Masa kita terus-terusan dipermalukan seperti ini? Harga diri bangsa ini di mana? Betul, saya setuju sekali dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mengatakan mengatur soal ekspor Indonesia, bahan-bahan komoditas Indonesia itu lewat satu pintu saja. Siapa yang paling tersiksa dengan kebijakan Presiden Prabowo ini, teman-teman? Ya Singapura. Mafia-mafia. Orang yang selama ini enak duduk santai di sofa empuk. Tanpa berjeri lelah, bersusah payah, langsung mendapatkan komisi keuntungan berkali-kali lipat. Dengan kebijakan Presiden Prabowo tentu pendapatan Singapura turun drastis. Catat nih omong. Oke. Singapura wajib menyerang Indonesia. Oh, wajib. Dia harus lakukan itu. Untuk bertahan? Untuk bertahan. Berarti kita harus gimana ini? Oh, itu panjang lagi tuh ceritanya. Tapi yang paling penting gimana caranya dia nyerang Indonesia. Jadi teman-teman bakal lihat yang dia lakukan adalah dia bakal nginjek rupiah. Sing dollar akan di-push naik ke atas. Singnya ya? Iya, sing dollar di-push ke atas, rupiah diinjek hancur ke bawah, nilai tukarnya terhadap sing dollar. Akibatnya banyak orang kaya di Indonesia tarik rupiahnya, nabung di Singapura. Capital outflow. Strategi bertahan Singapura, dia nggak bisa jual nih. Catat nih omong. Oh, jadi ketahuan toh teman-teman. Akhirnya keciduk rencana-rencana daripada Singapura. Mereka menyerang, mereka mau menghancurkan ekonomi Indonesia. Ada aksi dendam, ada aksi sakit hati, melampiaskan amarah. Melihat Indonesia yang mau berdaulat secara ekonomi, dan Indonesia, pemerintah Indonesia tidak mau lagi dijajah secara ekonomi oleh negara luar, oleh negara asing. Baik itu pun termasuk Singapura yang merupakan negara tetangga Indonesia. Karena sudah ketahuan Singapura ini ternyata bukan negara tetangga yang baik, maka sudah tepat langkah Presiden Prabowo untuk aturan yang terbarunya, teman-teman.
Indonesia mau diserang Singapura, boleh-boleh saja. Mari kita terima tantangannya, teman-teman. Mari kita lihat sejauh mana sih kekuatan daripada Singapura ini. Mau melemahkan rupiah, mau menaikkan dolar Singapura, atau dari manapun sumber mereka menyerang Indonesia. Tetapi satu, kita jaga keutuhan NKRI, kita taruh kepercayaan penuh terhadap pemerintah yang saat ini. Atau gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Komen-komen di bawah ini untuk lebih lanjut. Kemarin media Singapura gaungkan sell Indonesia, tapi saat ini justru mereka yang gelisah. Sebabnya karena hal ini nih. Beberapa waktu lalu, media Singapura menggaungkan narasi sell Indonesia, seolah-olah Indonesia sedang rapuh, rupiah tak punya masa depan, dan pasar kita layak ditinggalkan. Tapi saat ini situasinya mulai berbalik. Ketika rupiah dan IHSG mulai pulih, justru muncul kabar aset-aset premium di Singapura dilepas oleh konglomerat Indonesia. Salah satunya One Raffles Place, gedung ikonik di jantung bisnis Singapura, disebut masuk pasar dengan valuasi fantastis. Selain itu, aset komersial lain di Bukit Timah juga ikut ditawarkan. Maka wajar jika publik bertanya, siapa sebenarnya yang sedang ketar-ketir? Kebijakan ekspor satu pintu dan pengetatan devisa hasil ekspor Indonesia jelas mengubah permainan. Di mana uang hasil sumber daya alam yang selama ini mudah berputar di luar negeri, kini dipaksa tinggal lebih lama di rumah sendiri. Inilah yang membuat sebagian pihak, termasuk Singapura, gelisah. Karena Indonesia tidak lagi mau cuma jadi lumbung bahan mentah, sementara nilai tambah dan cuan besarnya dinikmati pusat dagang luar negeri. Makanya jika kemarin mereka berteriak sell Indonesia, hari ini netizen menjawab, mungkin saatnya membaca ulang siapa yang sebenarnya mulai kehilangan pijakan. Yang ketar-ketir sekarang ini, teman-teman, ternyata Singapura. Mereka ini awalnya kan menghajar rupiah, sehingga nilai rupiah, nilai tukar rupiah itu anjlok. Nah, dibalaslah oleh orang-orang Indonesia, oleh netizen Indonesia dengan mengatakan sell Singapura. Yang gelisah, yang ketar-ketir, apalagi terlebih-lebih dengan beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang benar-benar pro terhadap sumber daya alam Indonesia, biar pendapatan negara itu lebih meningkat berkali-kali lipat. Daripada keuntungan terus dinikmati oleh Singapura, mending dinikmati oleh negara sendiri. Apa yang terjadi, teman-teman? Seperti yang kita barusan tonton bersama. Singapura ketar-ketir. Saham mereka pada anjlok semua. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah ini. Menterinya Singapura lagi panik gara-gara kebijakan ekspor satu pintunya Presiden Prabowo. Ini liatin dulu. With regard to export policies of individual countries, I think the situation and environment are different. Every country have their own concerns and their priorities. We'll continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Harusnya paham dong kenapa Indonesia belakangan mendapatkan serangan bertubi-tubi, termasuk juga ada keanomalian masalah outflow yang ngalir ke arah sana tuh. Makanya jadi negara yang nggak punya sumber daya alam itu nggak usah belagu. Selama ini sosok jadi cangkangnya Amerika di Asia, dekat-dekat Indonesia. Ya selama ini sih memang nikmatin tuh hasil kecurangan daripada transfer pricing dan under invoicing. Tapi masalahnya Presiden Indonesia sekarang awas banget, dan sekarang bikin kebijakan ekspor satu pintu yang mana lu nggak bisa lagi menikmati hasil kecurangan itu seenak-enaknya. Makanya sekarang lu istilahnya kayak ngemis biar tetap kerjasama sama Indonesia. No mamam SGD tuh yang gini nih yang sedang diberantas dan diberesin sama Presiden Prabowo supaya nggak bocor lagi ke negara sebelah. Mending kita nikmati sendiri. Kalau lu warga Indonesia yang masih sayang Indonesia dan benar-benar cinta sama Indonesia, bukan sel Indonesia yang harusnya suarain, tapi sel Singapura. Karena kita harus lepas daripada jeratan lintah seperti mereka yang selalu memanfaatkan kita hanya demi keuntungan mereka. The rest just for yourself, don't get lost in the noise. Benar-benar, ini fakta, teman-teman. Kalau situasi Singapura sekarang sedang panik sepanik-paniknya, ketar-ketir dengan situasi yang malah berbalik arah. Niatnya mau menghancurkan Indonesia, menghancurkan mata uang rupiah, uang Indonesia, lalu menebarkan narasi-narasi negatif, mau melemparkan isu panas supaya terjadi gejolak parah di tengah masyarakat, tetapi gagal. Yang terjadi adalah malah serangan itu berbalik ke mereka. Ini makanya negara yang tidak punya sumber daya alam, jangan macam-macam sama Indonesia. Yang terjadi, teman-teman, mereka akhirnya ya mau tak mau harus luluh. Mau tak mau harus berusaha supaya ada kerjasama terhadap Indonesia. Karena kalau tidak mereka kehilangan sumber pendapatan. Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Terutama nih mengenai Singapura yang sok hebat.
sok nantang-nantangin Indonesia. Komen-komen di bawah ini teman-teman, mari kita diskusikan bersama.